Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi. Kali ini kita akan membahas tentang metode Bayes atau Nate Bayes atau Bayesian. Nah, sekarang mengapa harus menggunakan metode Bayes? Jadi, metode find itu tidak dapat digunakan untuk data yang tidak konsisten dan data yang bias. Sehingga bentuk data semacam ini memerlukan metode sederhana untuk pencarian solusinya. Kita bisa menggunakan metode Bayes. Nah, metode Bayes sendiri itu adalah merupakan metode yang baik ya dalam mesin pembelajaran berdasarkan data training ya, dengan menggunakan probabilitas bersyarat sebagai dasarnya. Berikutnya kita lihat probabilitas bersyarat. Jadi di sini ada beberapa irisan ya. Probabilitas X di dalam Y adalah probabilitas interseksi. Ini ya. X dan Y dari probabilitas Y. Atau dengan bahasa lain ya, PX atau Y adalah persentase banyaknya X di dalam Y. Probabilitas X di dalam Y ya adalah probabilitas interseksi X dan Y dari probabilitas Y. Kita lihat yang pertama, probabilitas bersyarat dalam data. Nah, seperti ini. Kita punya variabel cuaca, temperatur, kecepatan angin, dan hasil outputnya berolahraga iya atau tidak. Jadi cuaca itu ada cerah dan hujan, temperatur itu ada normal dan tinggi, kemudian kecepatan angin ada dua variabel juga, pelan dan kencang. Jadi kalau cuaca cerah, temperatur normal, kecepatan anginnya pelan, maka iya berolahraga. Tapi kalau kita lihat yang tidak, yang nomor 3, jika cuacanya hujan, temperaturnya tinggi, kecepatan anginnya pelan, maka tidak berolahraga. Kira-kira seperti itu ya. Kemudian kita melihat banyaknya data yang berolahraga. Sama dengan Y adalah 4. 1, 2, 3, dan 4. Dari 6 data, maka dituliskan probabilitas berolahraga Y adalah 4 dari 6. Maka banyaknya data cuaca sama dengan cerah dan berolahraga sama dengan Y adalah 4 dari 6 data. Maka dituliskan ya probabilitas cuaca cerah dan olahraga adalah yes adalah 4 dari 6. Jadi probabilitas cuaca sama dengan cerah pada olahraga sama dengan ya, maka 4/6 dibagi 4/6. Ya, 4/6 dibagi 4/6 hasilnya 1. Berikutnya kita lihat lagi probabilitas bersyarat dalam data. Jadi di cuaca ada cerah dan hujan, kemudian temperatur ada normal dan tinggi, sementara keputusan untuk berolahraga itu ada ya dan tidak. Banyaknya data berolahraga ya adalah 3 dari 6 data, maka dituliskan olahraga sama dengan ya adalah 3 dari 6. Ini ya, yang ya ada 3 dari 6 probabilitas bersyarat. Jadi banyaknya data cuaca, yaitu cerah, itu adalah 2. Ya. Cuacanya cerah tapi iya. Cuacanya cerah tapi iya. Cerahnya ada 4. Dari 6 data, maka dituliskan cuacanya cerah, temperatur normal, olahraga sama dengan ya itu 2 dari 6. Kita lihat ya. Cuacanya cerah, temperaturnya normal, olahraganya ya. Cuacanya cerah, temperaturnya normal, berolahraganya berarti ya. Kita hanya melihat yang ya. Maka di sini ada 2 dengan ketentuan ini. Jadi 2/6. Maka probabilitas cuaca cerah, temperatur normal terhadap keputusan ia berolahraga adalah 2/6 dibagi 3/6. Ini sangat gampang ya, 6/6 tinggal dicoret karena sama kan, jadi hasilnya sama dengan 2/3. Nah, berikutnya kita bisa lihat di metode Bayes ini adalah perpotongan ya. Jadi keadaan posterior itu probabilitas XK di dalam Y dapat dihitung dari keadaan prior, di mana ada probabilitas Y di dalam XK yang dibagi dengan jumlah dari semua prioritas Y di dalam semua XI. Kemudian di sini ada yang namanya hipotesis maksimum
probability ya. Jadi menyatakan hipotesa yang diambil berdasarkan nilai probabilitas. Jadi berdasarkan kondisi prior yang kita ketahui. Nah, HMAP ini sendiri adalah model penyederhanaan dari metode Bayes yang disebut dengan need Bayes. Nah, HMAP inilah yang nanti digunakan dalam machine learning, yang digunakan sebagai metode untuk mendapatkan hipotesis di suatu keputusan. Contoh dari HMAP atau Bayesian. Di sini diketahui hasil survei yang dilakukan sebuah lembaga kesehatan itu menyatakan bahwa 30% penduduk di dunia itu menderita sakit paru-paru. 90% sakit paru-parunya adalah orang perokok, 60%-nya. Kemudian yang tidak menderita sakit paru-paru itu adalah 20% dari perokok. Jadi penduduk yang sakit paru-paru ada 60%, sementara yang tidak menderita sakit paru-paru adalah 20% perokok. Jadi kita bisa lihat X sama dengan sakit paru-paru dan Y menyatakan sebagai perokok. Sudah di sini. Di sini ada probabilitas terhadap X, kita akan melihat 0,9 ya. Karena 90% penduduk yang sakit paru-paru, maka yang tidak sakit paru-paru adalah 10% atau 0,1. Di sini probabilitas perokok ya dan sakit paru-paru ada 0,6, maka negasinya berarti 0,4. Kemudian di sini ada probabilitas dia merupakan perokok tapi tidak sakit paru-paru ya. Dia perokok tapi tidak sakit paru-paru 20%, nilainya 0,2. Maka negasinya adalah 0,8. Sehingga kita bisa melakukan perhitungan untuk metode Bayes. Di sini 0,6 dikali 0,9 yang ini dikali ini ya. Perokok dan sakit paru-paru 0,6 dikalikan dengan 90% penduduk yang sakit paru-paru tadi sama dengan 0,54. Kemudian negasi atau yang dia tidak menderita sakit paru-paru, tapi dia perokok. Dikalikan dengan probabilitas yang tidak sakit paru-paru. Jadi 0,2 dikali 0,1 sama dengan 0,02. Tadi kan sini 90% penduduk sakit paru-paru ya, berarti 10% yang tidak sakit paru-paru. Jadi 0,2 dikali 0,1, maka nilainya adalah 0,02. Bila diketahui seseorang itu merokok, maka dia menderita sakit paru-paru karena P atau karena probabilitas atau peluang dari dia perokok dan sakit paru-paru itu lebih besar daripada peluang dia perokok tapi tidak sakit paru-paru gitu. Jadi kita sedang mencari probabilitas terbesar pada persoalan keputusan seseorang itu sakit paru-paru atau tidak. Oke, berikutnya kita akan ke contoh soal berikutnya yaitu tadi ada cuaca, temperatur, kecepatan angin dan berolahraga. Di sini ada asumsinya. Jadi ada variabel X1, X2, X3 yaitu cuaca, temperatur dan kecepatan angin. Sementara outputnya adalah berolahraga. Jadi fakta menunjukkan ianya ada 4. Ya, 4 dari 6 kemungkinan dan tidaknya ada 2 dari 6. Nah, apakah bila cuaca cerah dan kecepatan angin kencang, orang akan berolahraga? Kita bisa hitung ya, faktanya kalau X1-nya cerah, maka keputusannya adalah ya. Itu nilainya 1. Tapi kalau cuacanya cerah, tapi jumlah ianya tidak, maka nilainya adalah 0. Sama ya, X3 kencang ya, X3 kencang ya, maka bisa jadi 1/2 di sini. Ini kencang ya. 1 dari 2, kencang sama tidak itu juga sama. Kencang di sini tidak, kencang tidak. Kencangnya ada 2, tidaknya 1. Yang ada kencangnya ini bisa dilihat. Kencangnya ada 2 ya. Dan tidaknya hanya 1.
Jadi HMAP dari keadaan ini dapat dihitung dengan seperti ini. Peluang apabila cuaca cerah dengan kecepatan angin kencang, kemudian kesimpulannya ya, kita lihat di sini. Cerahnya 1, kemudian untuk kencang dan ya itu 4 ya. Berikutnya kalau ianya ada 4 di sini. Ya dari 6 ya. Jadi 1 dikali 1/4 dikali 4/6 hasilnya 1/6. Kemudian kalau di sini X1-nya cerah, X3-nya kencang tapi tidak. Ya, ini cerah kan yang ditanyakan tadi kan cerah dan kencang ya. Jadi kalau X1-nya cerah, X3-nya kencang, Y-nya tidak. Jadi kira-kira orang akan olahraga atau tidak gitu ya. X1 cerah dengan kondisi Y-nya tidak, itu ada tidak ada ya. Di sini X1-nya cerah tapi Y-nya tidak. Hampir semua kalau cuaca cerah pasti olahraga kelihatannya. Kemudian kalau X3-nya kencang, ini kecepatan anginnya kencang, Y-nya tidak ada. Ada ini. 1. Oke. Kemudian yang jawabannya tidak ada berapa? Jawaban tidak ada 2. 2/6 ya. Jadi 0 kali 1/2 dikali 2/6. Ya, semua berapapun kalau sudah dikali 0 ya pasti 0. Maka jawabannya adalah iya. Jadi kalau cuaca cerah, kecepatan angin kencang, maka orang akan berolahraga. Demikian untuk metode Bayes. Apabila ada pertanyaan, silahkan disampaikan di kolom komentar ataupun di forum mata kuliah. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.